Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini gue ingin menjelaskan sedikit tentang definisi. Banyak orang berpikir bahwa definisi itu, gue harus nge-translate atau gue harus menjelaskan setiap kata dalam suatu motion. Misalkan, this house believe that homework is a waste of time, atau dewan ini percaya bahwa pekerjaan rumah itu adalah buang-buang waktu saja. Maka dari itu gue harus bikin seperti pekerjaan rumah itu, pekerjaan rumah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh guru kepada anak-anak untuk melakukan ABC. Nah, gue ingin menjelaskan bahwa itu nggak penting sama sekali. Definisi itu bukan deskripsi kata per kata dari Mosi, melainkan sebuah jendela untuk membantu semua debater di chamber tersebut atau di ruangan tersebut atau di ronde tersebut untuk mengerti alur dan perdebatan yang tepat di ronde tersebut. Nah, definisi itu sebenarnya sangat relevan untuk pembicara pertama dari setiap posisi di British Parliamentary. Misalkan di OG ini relevan sekali di PM, di Opening Opposition relevan sekali di LO, dan seterusnya. Kenapa? Karena apabila Prime Minister menjelaskan definisi yang salah atau latar belakang yang salah, debatnya akan melenceng kemana-mana, nggak jelas. Nah, kita harus bisa mendefinisikan Mosi dengan tepat, tapi bukan baca dari kamus, tapi bukan copy dari Wikipedia, tapi bukan mengutip orang atau sesuatu. Ini bukan nulis paper, ini bukan nulis skripsi, tapi kita berdebat dan mencoba memberikan latar belakang yang tepat untuk semua debaters agar mereka mengerti alur debatnya seperti ini. Nah, gua next dari slide-nya. Nah, gue matiin layarnya supaya kelihatan teks yang di bawah. Cool. Nah, ada 3 contoh definisi yang gue ingin kasih tahu. Sebenarnya ini Mosi yang sangat jadul, tapi bagus untuk jadi contoh yang gampang untuk dimengerti. Jadi gue ada 3 contohnya. Contoh pertama adalah this house would ban homework, atau dewan ini akan melarang pekerjaan rumah. This house would arm teachers, atau dewan ini akan mempersenjatai para guru. Atau yang 3, this house believe that people should not own pets, atau dewan ini percaya bahwa orang-orang tidak boleh memiliki hewan peliharaan. Nah, miskonsepsi yang sangat umum adalah, gue harus ngejelasin homework itu apa. Gue harus ngejelasin arm itu apa, senjata itu apa. Atau gue harus ngejelasin pets itu apa. Look, kalau misalkan kita berdebat, kita punya yang namanya common sense atau pengetahuan umum. Nah, sebagai debater, semua pendebat dalam satu ruangan haruslah memiliki common sense. Kita tentunya nggak punya waktu untuk menjelaskan bahwa dunia ini bulat, atau matahari terbit dari timur, atau yang lain. Kita nggak punya waktu untuk itu. Yang kita punya waktu adalah menjelaskan sesuatu yang memang harusnya diperdebatkan. Contohnya nih, dewan ini akan melarang pekerjaan rumah. Yang tidak boleh kita lakukan adalah menjelaskan kalau, kalau homework itu sering diberikan di sekolah. Kalau homework itu sering diberikan setelah kita keluar dari kelas, misalkan, itu kan common sense. Sesuatu yang nggak harus dijelaskan lagi. Berarti kita langsung aja ke titik permasalahan, yaitu kenapa motion ini bisa ada. Latar belakangnya apa? Permasalahannya apa sih kok motion ini diberikan ke kita? Berarti kan setiap ada mosi, ada yang namanya spirit of the motion, atau titik inti mosi tersebut, kenapa kita harus menjelaskan mosi tersebut. Nah, di sini pekerjaan rumah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, tentu saja. Tapi tidak jarang pekerjaan rumah dianggap beban sama siswa, karena nggak kira-kira nih banyak homeworknya, atau akhirnya menghilangkan waktu main mereka, dan pada akhirnya mereka membenci sekolah karena adanya pekerjaan rumah. Maka dari itu dewan ini akan melarang pekerjaan rumah untuk ada di sekolah-sekolah. Nah, itu kan jelas ya, ada latar belakang kenapa mosi ini terjadi. Di contoh kedua, misalkan this house would arm teachers. Nah, ini isunya tidak se-common atau tidak seumum homework, tapi juga cukup relevan di kita sehari-hari, terutama di United States atau di Amerika. Nah, kenapa sih mempersenjatai? Isunya tuh apa?
Contohnya nih, udah banyak kejadian orang-orang ekstremis membunuh banyak anak-anak nggak bersalah pakai semi-automatic gun atau pakai AK-47, orang ekstremis yang membunuh orang-orang di sekolah kan, school shooting namanya kalau di sana. Nah, guru-guru nggak bisa apa-apa, mereka bisanya kabur, menghindar, dan anak-anaknya terbunuh in cold blood tanpa mereka ada salah apa-apa, dibunuh dengan semi-automatic gun. Nah, salah satu kewajiban guru adalah untuk melindungi anak-anaknya di saat adanya permasalahan kan. Maka dari itu, Dewan ini akan mempersenjatai para guru. We would arm teachers to protect the students and to protect themselves in case of danger, for example. Nah, itu kan latar belakangnya. Kita nggak perlu ngejelasin kalau senjata semi-automatic gun apa, SMG, AK-47, Glock. Kan kita nggak perlu kan, kita nggak perlu jelasin tipe handgunnya seperti apa, teachers itu tugasnya apa, kan nggak perlu. Karena yang kita perlu jelaskan adalah latar belakang. Apa yang terjadi di motionnya, mengapa motion ini ada, dan apa yang harus kita bicarakan di ruangan ini. Sebagai Prime Minister, atau sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, ini yang paling penting, kita harus tahu latar belakangnya. Contoh ketiga, this house believe that people should not own pets, atau Dewan ini percaya bahwa orang-orang nggak boleh memiliki hewan peliharaan. Nah, nggak perlu kan kita jelasin, oh pets itu ada kucing, ada anjing, kan nggak perlu. Yang kita perlukan adalah menjelaskan kenapa motionnya terjadi. Maka dari itu penjelasannya apa? Banyak kasus di mana hewan peliharaan jadiin barang mainan, dibeli saat Natal, terus dibuang sebulan kemudian karena mereka bosen. Misalnya anak-anaknya minta tapi orang tuanya nggak mau, tapi karena kasihan, udah kita beliin kucing. Tapi anak-anaknya nggak mau, orang tuanya terlalu sibuk, terus ditelantarkan. Animal shelter atau tempat penampungan hewan jadi banyak sekali hewan-hewan yang ditinggalkan, sakitan, dan mereka hewan-hewan ini tidak biasa untuk jadi hewan liar dikarenakan mereka lahir di pet shop, dikembangkan berikan makanan di pet shop, mereka nggak biasa hunting dan lain-lain. Even orang yang bertanggung jawab dan sayang ke hewan nggak ngerti nih, nggak cukup knowledge-nya untuk misalkan nih kucingnya muntah-muntah terus, dikasih makan ikan asin, atau dikasih makan makanan yang kita makan dikasihkan ke mereka. Kan terkadang nggak cocok ya, atau dikasih Royal Canin padahal dia nggak cocok misalkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki hewan untuk kesenangan kita sendiri, atau kita beneran peduli dengan hewan tersebut? Nah, secara umum, hewan itu ada untuk gratifikasi atau keinginan kita sendiri untuk memiliki hewan. Sedangkan hewan menjadi alat untuk kita melampiaskan kesedihan kita, kesenangan kita. Akhirnya berdampak kepada hewan yang dampaknya seringkali negatif. Maka dari itu Dewan ini percaya bahwa orang-orang ini nggak boleh punya, orang-orang secara umum tidak boleh memiliki hewan peliharaan. Begitu. Latar belakang jelas. Nggak usah menjelaskan satu persatu definisi. Kita langsung hajar aja jelasin ke background-nya atau masalahnya apa. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau motionnya panjang dan gak umum kata-katanya gimana? Contohnya, seleksi NUDC tahun lalu. This house, as first generation immigrant parent of color, of predominantly white country, would choose to live and raise children in an ethnic enclave. Atau bahasa Indonesianya, maaf kalau misalkan translasinya salah, mungkin yang nonton bisa membenarkannya juga. Dewan ini sebagai generasi kulit putih, generasi pertama orang tua kulit berwarna di negara yang didominasi orang berkulit putih akan memilih untuk hidup dan membesarkan anak-anak di daerah kantong etnis. Nah, ini kan bingung ya. Maksudnya, pertama, apa sih ethnic enclave? Apa sih daerah kantong etnis? Nah, kita kan blur. Aduh, apa ini ya? Sedangkan saat motionnya di launch, adjudicator atau core adjudicator atau juri inti merasa bahwa semua ngerti lah ethnic enclave itu apa misalkan, dan mereka nggak memberikan info slide. Nah, terkadang kan dalam suatu ronde debat itu suka diberikan semacam info slide atau info tentang wording yang kurang umum. Contohnya ethnic enclave ini kalau di debat umum biasanya suka dijelaskan ethnic enclave adalah daerah kantong etnis adalah daerah di mana daerah di mana seperti Chinatown, orang-orang China berkumpul di sana dan memperkuat kebudayaan etnis mereka di negara-negara yang tidak umum adanya orang China di sana misalkan. Nah, di sini definisi itu diperlukan untuk kata-kata yang tidak common.
ethnic enclave itu bukan common sense. Nggak semua orang mengerti ethnic enclaves. Jadi sebagai Prime Minister, sudah kewajiban kita untuk menjelaskan apa itu ethnic enclave. Gitu. Jelaskan apa itu ethnic enclave, dan jelaskan apa itu first generation immigrant parents. Karena ini wording yang cukup tidak umum. Nah, tolong dibagi mana yang harus kita definisi kata per kata, dan mana yang tidak kita harus definisikan. Mana yang termasuk common sense atau pengetahuan yang umum, contohnya hewan, homework, atau perusahaan, atau yang seperti itu cukup umum ya. Coba dijelaskan, coba membuat definisi yang hanya untuk kata-kata yang tidak umum, contohnya yang ethnic enclave misalkan. Bisa dilihat juga di latar belakang bagaimana ethnic enclave ini membuat ada dikarenakan negara yang didominasi oleh kulit putih, rasisme terjadi secara ekstrim dan mencapai titik yang berbahaya sampai ke aksi fisik, perampokan, diskriminasi di tempat kerja. Adanya kantong etnis bisa membantu orang etnis untuk mendidik anak mereka supaya lebih kuat di tempat yang interferensinya lebih kecil, interferensi rasismenya. Jadi tidak banyak orang redneck yang menghina orang kulit berwarna misalkan, atau menghina secara rasis, atau adanya diskriminasi. Orang bisa kerja di sana dengan mudah, and so on and so forth. Nah, sebagai konklusi intinya apa? 1, definisi bukanlah kata per kata, mendefinisikan kata per kata dalam mosi, yang dimana kata per katanya itu hal umum. Contohnya yang seperti ini. Homework itu nggak usah dijelaskan karena itu common sense. Arm teachers, common sense. Arm biasanya senjata. Teachers, guru, common sense. Pets, common sense. Tapi kalau ada kata yang tidak common sense, Prime Minister juga punya kewajiban untuk menjelaskan ini agar semua debaters mengerti semua, tidak adanya, dan mencoba menghindari kesalahpahaman dari para debaters terutama, dan untuk menekankan kepada adjudicator kalau oh ya ini yang kita debatin nih sekarang, semua debaters harus mengikuti definisi yang gue berikan gitu. Oke, gue harap definisi cukup clear di sini. Kalau misalkan bingung atau apa, you can comment on the comment section below. You can ask me or anything else. Tanya aja nggak apa-apa. Terima kasih, semoga cukup jelas. Thank you. Bye.